Anak-anak, saya lanjutkan kembali ya materi untuk gerak lurus ya, yaitu tentang membuat grafik GLB dan GLBB. Yang pertama, sesuai dengan soal yang di PowerPoint ya, yaitu membuat grafik untuk benda yang ber-GLB. Saya ingatkan kembali, GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu gerak dengan kecepatan konstan, kecepatan yang tetap setiap detiknya. Di sini soalnya adalah kecepatannya 15 meter per sekon selama 6 detik. Jadi, di detik ke-1, detik ke-2, detik ke-3 sampai detik ke-6 kecepatannya selalu konstan, yaitu 15 meter per sekon. Di sini diminta untuk membuat grafik VT. V strip T itu artinya grafik kecepatan terhadap waktu. Yang kedua adalah grafik jarak terhadap waktu, S strip T ya. Karena kecepatannya selalu konstan, maka tiap detiknya adalah selalu tetap. Kalau saya gambarkan grafiknya sesuai dengan grafik sumbu X dan Y, yang sumbu X itu adalah menggambarkan kecepatan. Yang sumbu X yang mendatar ini ya, sumbu X itu yang mendatar. Yang vertikal itu adalah sumbu Y, itu melambangkan ini sumbu Y ya, kecepatannya. Jadi di sini kecepatan, saya kasih satuannya sekalian ya, supaya nanti angkanya tidak perlu memberi satuan. Ini adalah titik potongnya di sini adalah 0. Saya kasih jarak untuk tiap detiknya. Di situ adalah 6 detik. Di sini adalah T, satuannya adalah sekon atau detik. Ya. Jadi ini saya kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena selama 6 detik. Jadi waktunya ya kita sesuaikan dengan apa yang diketahui. Untuk kecepatannya adalah 15. Saya ambil lompatnya 55. Dan jaraknya harus sama. Di sini saya ambil 5 meter per sekon. Lompatnya 5 lagi berarti 10 meter per sekon, dan ini 15 meter per sekon. Karena kecepatannya tetap, maka detik ke-0 kecepatannya adalah 15. Ya, detik mula-mulanya ya, detik ke-0. Detik ke-1 kecepatannya berapa? Untuk menghubungkan, saya beri garis putus-putus ya, dengan kecepatannya, waktu dengan kecepatannya, ketemu titik perpotongannya di sini. Demikian seterusnya untuk detik kedua. Kecepatannya tetap 15 meter per sekon. Jadi titik temunya, titik perpotongannya saya kasih tanda lingkaran itu ya. Terus detik ketiga, titik perpotongannya adalah di sini, saya beri titik di situ. Detik keempat, ini adalah titik perpotongannya, kecepatannya 15. Detik kelima juga sama, kecepatannya adalah juga 15 meter per sekon. Detik keenam, kecepatannya juga 15 meter per sekon. Ya. Lah, titik-titik pertemuannya ini kalau saya hubungkan maka akan membentuk garis lurus. Ya, akan membentuk garis lurus. Jadi grafik VT-nya adalah berupa garis lurus ini, harus dihubungkan titik-titik yang dilalui oleh benda dengan kecepatan yang konstan. Ini adalah grafik VT, ya. Jadi mau detik keberapapun kecepatannya selalu tetap, ya. Yang kedua, yang B adalah menggambar grafik ST, grafik jarak terhadap waktu. Kalau mencari grafik jarak terhadap waktu tidak seperti VT. Kalau VT bisa langsung karena kita sudah tahu kecepatannya dan waktu dia bergerak.
Kalau grafik ST kita harus cari S-nya, jaraknya harus kita cari. Menggunakan apa? Menggunakan rumus S. Rumus S, jarak untuk kecepatan, untuk ke gerak lurus beraturan, maka rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Ya, kita mulai dari jarak pada detik ke-0, maka rumusnya V0 kali T0. Ya, V0-nya adalah kecepatan pada detik ke-0 adalah 15, maka di sini 15, waktunya 0. Ya, berarti ini jaraknya 0 meter. Jarak pada detik ke-1 berarti V1 kali T1. 1 itu menunjukkan detiknya ya. Berarti kecepatannya tetap kan, detik ke-1 15. Waktunya adalah 1, maka di sini adalah 15 meter jaraknya. Detik kedua, V2 kali T2. Sama ya, 15 kali 2, 30 meter. Detik ketiga, V3 kali T3, berarti 15 kali 3, 45 meter. Detik keempat, berarti V4 kali T4, maka di sini 15 kali 4. Karena kecepatan selalu konstan, ini adalah 60 meter. Detik kelima, V5 kali T5, maka di sini adalah 15 kali 5, adalah 75 meter. Detik ke-6, karena permintaannya selama 6 detik, jadi jaraknya juga kita hitung sampai jarak pada detik ke-6. 15 kali 6, yaitu 90 meter. Itu ya. Jadi grafiknya sekarang kita ganti, yaitu grafik ST. Tetap ya, yang sumbu Y-nya kita ganti dengan jarak. Ini adalah S. Kita kasih satuan supaya kita nggak usah ngasih satuan tiap angkanya. Kita hapus dulu. Ya. Ini pasti tidak cukup ya. Saya hapus saja ya soalnya ini. Ya. Ini tadi sudah kita hitung 0, 15, 30 ya. Terus 45. Saya lanjutkan. Ini jaraknya harus sama. Ini berarti 45, 60. Terus naik lagi. Enam puluh, 75, 90. Kita kasih lebih sedikit untuk menjelaskan bahwa sumbu ini adalah menjelaskan jarak dengan satuan meter. Oke ya. Sama seperti tadi. Pada detik ke-0, jarak yang ditempuh 0. Berarti di sini kita kasih tanda. Untuk detik ke-1, minta bantuan garis putus-putus. Ini adalah titik pertemuannya. Ya, menempuh pada detik ke-1 menempuh jarak 15 meter. Detik kedua. Ya, menempuh jarak 30. Ini adalah titik perpotongannya antara sumbu X dan Y, itu adalah jaraknya ya. Nanti akan kita buat garis untuk grafiknya. Nih, titik perpotongannya di sini. Detik keempat juga sama tadi, detik keempat 60 meter jarak yang ditempuh. Ya, detik kelima.
Ini titik perpotongannya detik ke-6 90. Ya. Setelah itu kita hubungkan titik-titik perpotongannya tadi itu membentuk grafik ya. Ya, garisnya adalah garis yang miring ya. Ini adalah grafik S terhadap T ya. Jadi kalian harus cari dulu jaraknya berapa. S itu rumusnya V kali T ya, kita cari sampai dia menempuh di detik ke-6, maka jaraknya sampai S6. Demikian untuk pembuatan grafik GLB. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pembuatan grafik GLBB. Terima kasih atas perhatiannya.